Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Oke, dalam video ini Mimin akan membahas lawan-lawan kuat Zoro selanjutnya setelah arc Wano berakhir. Pada pertempuran di Onigashima, Zoro mendapatkan lawan yang sangat berat, yaitu King yang ternyata bukan ras manusia biasa. King yang punya nama asli Arbel itu adalah anggota ras Lunaria, suatu ras yang punya kemampuan bertarung tinggi serta daya tahan tubuh yang luar biasa. Akhirnya dengan penuh perjuangan Zoro berhasil mengalahkan King. Dan pada momen pertarungan itu, Zoro juga berhasil membangkitkan Hausoku Haki-nya. Nah, setelah pertempuran di Onigashima selesai dan arc Wano berakhir, tentu akan muncul lagi lawan-lawan yang lebih hebat di hadapan Zoro. Dan semua lawan itu harus dikalahkan agar Zoro bisa menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Nah, siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Ameno Shiryu. Iya, Shiryu ini dulunya adalah mantan sipir di Impel Down. Karena haus darah dan sering membuat kekacauan, Magellan memenjarakannya. Lalu ketika bajak laut Kurohige ke Impel Down, mereka membebaskan Shiryu dan merekrutnya sebagai nakama. Shiryu adalah murni seorang pendekar pedang, dan tentu akan terjadi pertarungan hebat ketika dia berhadapan dengan Zoro. Mengingat dua lawan terakhir Zoro tidak bisa dikatakan sebagai pendekar pedang murni, yaitu Pika dan King. Ya, walaupun kedua karakter itu menggunakan pedang untuk bertarung, tapi keduanya bukan pendekar pedang murni. Mimin rasa Shiryu yang seorang pendekar murni akan menunjukkan teknik-teknik berpedang yang hebat. Lalu selain seorang pendekar pedang murni, Shiryu juga merupakan pengguna buah Suke-Suke yang sebelumnya pernah dimakan oleh Absalom yang punya kemampuan untuk menghilang. Jadi untuk melawan orang dengan kemampuan menghilang, tentu Zoro membutuhkan Ken Bunsoku Haki yang baik. Mungkin pada momen melawan Shiryu nanti, Ken Bunsoku Haki Zoro akan meningkat dengan pesat. Dan pertarungan Zoro versus Shiryu tentu akan terjadi ketika bajak laut topi jerami bentrok dengan bajak laut Kurohige. Pertarungan kedua kru bajak laut ini sangat mungkin akan terjadi, mengingat bajak laut Kurohige juga mengincar One Piece. Oke, lanjut, kita menuju lawan kedua yang harus dihadapi Zoro. Dia adalah Admiral Fujitora. Ya, Zoro pernah terlibat pertarungan dengan Fujitora pada arc Dressrosa. Ya, walaupun itu bukan pertarungan yang habis-habisan, tapi ketika itu Zoro sudah bisa mengetahui bahwa Fujitora bukanlah orang sembarangan, tapi dia adalah orang yang kuat. Lalu teknis berpedang Fujitora dikombinasikan dengan kemampuan Zushi Zushinomi atau buah gravitasi. Dengan kemampuan itu, Fujitora bisa mengendalikan gravitasi di lokasi yang dia tentukan. Bentuk kemampuannya bisa seperti memberikan gravitasi super besar kepada lawannya. Lalu ada juga kemampuan untuk mengangkat puing-puing bangunan dan benda besar lainnya menggunakan kekuatan gravitasi. Dan yang terlihat sangat overpower adalah kemampuan untuk menjatuhkan meteor dari luar angkasa. Untuk melawan Fujitora ini tentu ketahanan fisik yang sangat kuat diperlukan, sehingga Zoro masih bisa bertarung walaupun diterpa gravitasi yang sangat berat. Lalu Ken Bunsoku Haki yang baik juga diperlukan, mengingat Fujitora yang telah membutakan matanya itu adalah pengguna Ken Bunsoku Haki yang hebat. Jadi jika Ken Bunsoku Haki Zoro kurang berkembang, maka dia akan kesulitan untuk memberikan serangan kepada Fujitora. Pertarungan Zoro versus Fujitora ini tentu akan terjadi ketika bajak laut topi jerami bentrok dengan angkatan laut beserta para admiralnya. Oke, lanjut lagi, karakter ketiga yang akan menjadi lawan Zoro setelah arc Wano ini adalah salah satu Gorosei, yaitu Gorosei Pak Botak. Iya, penampilan Gorosei yang satu ini terlihat sangat berbeda dengan para Gorosei lainnya, yaitu dia tidak memakai setelan jas dan juga dasi. Penampilannya juga mirip seperti seorang samurai dan selalu terlihat membawa sebuah pedang. Iya, dengan nama besarnya sebagai salah satu Gorosei, tentu pedang yang dia bawa bukanlah pedang sembarangan. Konon katanya itu adalah pedang Sodai Kitetsu
atau pedang terkutuk yang memiliki tingkat kutukan paling besar. Dan Sodekitetsu sendiri tergolong sebagai Saijo Owazamono atau 12 pedang terkuat yang ada di dunia One Piece. Level senjata Saijo Owazamono itu seperti pedang Yoru milik Mihawk. Lalu ada juga senjata milik Shirohige yang bernama Muraku Mogiri. Lalu orang yang bisa menaklukkan kutukan sebesar itu tentu bukanlah orang sembarangan. Zoro sendiri saat ini juga menggunakan salah satu pedang terkutuk, tapi tingkat kutukannya yang paling rendah, yaitu Sandai Kitetsu. Nah, pertarungan Zoro versus Gorosei botak ini mungkin akan terjadi ketika pasukan aliansi topi jerami bentrok dengan pemerintah dunia pada sebuah pertempuran yang sangat besar. Oke, lanjut lagi, kita masuk pada lawan terakhir yang mungkin harus dilawan oleh Zoro. Dan tentu dia adalah gurunya sendiri, Dracul Mihawk. Ya, Mihawk sendiri adalah orang yang memegang gelar sebagai pendekar pedang terhebat saat ini. Sejak kecil Mihawk sudah suka dengan dunia berpedang. Dia pun sering menantang duel orang-orang, hingga namanya jadi terkenal. Dan saat tak ada yang bisa mengalahkan skill berpedangnya lagi, Mihawk pun disebut sebagai pendekar pedang nomor 1. Nah, untuk kekuatan penuh dari Mihawk sendiri belum pernah diperlihatkan. Tapi jika mau mencari karakter lain untuk membandingkan kekuatannya, tentu yang paling cocok adalah Akagami no Sans. Ya, Sans ini adalah rival dari Mihawk. Dulu mereka sering bertarung, tapi belum pernah muncul pemenang mutlak di antara mereka. Namun setelah Sans kehilangan lengan kirinya, Mihawk sudah tidak mau bertanding dengannya lagi. Ya, pertarungan Zoro versus Mihawk sebetulnya pernah muncul ketika Arc Barati, tapi tentu itu bukan pertarungan yang diharapkan oleh Zoro, karena perbandingan kekuatan antara dia dan Mihawk masih sangat jauh. Zoro yang sudah menggunakan 3 pedang dibuat tak berdaya dengan 1 belati kecil. Setelah pertarungan itu pun Zoro menerima luka yang sangat parah, tapi luka itu tak membuat Zoro patah semangat. Dia malah bertekad untuk tak pernah kalah lagi. Nah, lalu kira-kira kapan pertarungan Zoro versus Mihawk ini akan terjadi? Menurut Mimin sih, pertarungan itu akan terjadi setelah pertempuran puncak berakhir dan One Piece sudah didapatkan. Jadi ketika tujuan Zoro untuk menjadikan Luffy Raja Bajak Laut sudah tercapai, barulah dia akan mengunjungi kastil Mihawk. Dan tentu saja dia akan menantang gurunya itu untuk mencoba mendapatkan gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia, sesuai janji masa kecilnya dengan Kuina. Oke, itu aja pembahasan tentang orang yang akan menjadi lawan Zoro setelah arc Wano ini berakhir. Jika teman-teman punya nama pendekar pedang lain yang cukup kuat untuk Zoro, bisa ditulis pada kolom komentar. Oke, itu aja. Mimin dari Komuno Anim, terima kasih.